Aduh, paket dataku habis. Makeupku juga astaga, kenapa JT Apes begini? Oh Tuhan, mana uang di ATM? Hanya tersisa 400.000. Ucap Mowena. Mowena pun segera bergegas keluar untuk meminta izin membeli paket di luar mansion pada Briano, sang pemilik mansion yang ia tempati. Tuan, saya kehabisan paket, bisakah saya keluar untuk membeli? Dan saya juga sekalian akan membeli peralatan make up. Ucap Mowena. Pergilah, tapi Raga yang akan menemanimu, ucap Briano. Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian. Raga bawa dia membeli apa yang ia inginkan, ucap Briano, dan diangguki oleh Raga. Raga pun segera memasuki mobilnya diikuti oleh Mowena yang berjalan sangat lamban. Bisakah kau percepat jalanmu, sialan? Teriak Raga. Mowena pun melajukan jalannya dan segera memasuki mobil Raga itu. Lambat sekali. Maaf Tuan, ucap Mowena. Kau akan kemana? Tanya Raga tanpa melirik Mowena sama sekali. Ke konter terlebih dulu, setelah itu baru ke mall karena di sana tempat make up langgananku, ucap Mowena gugup. Mowena pun tiba di konter dan segera membeli paket data, kemudian mereka pun melanjutkan kembali menuju mall tempat yang akan dikunjungi oleh Mowena tersebut. Apa kau ikut ke dalam? Tanya Mowena. Mereka pun memasuki mall tersebut dan banyak sekali pandangan mata wanita yang menatap kagum pada Raga, sedangkan Raga tidak peduli dan terus berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Namun, tanpa sengaja Raga melihat pria sedang menatap bokong Mowena dengan pandangan yang bernafsu. Seketika dirinya pun mendatangi pria tersebut. Kau tunggu di sini sebentar, ucap Raga pada Mowena, dan Mowena pun mengangguk patuh. Lalu apakah kau ingin kedua matamu menjadi santapan, sahabatku? Kalau iya, aku akan mencabutnya sekarang, ucap Raga sembari tersenyum smirk. Maaf Tuan, saya tidak akan mengulanginya lagi, ucap pria tersebut dan hendak berlari dari sana. Namun, karena Raga bukan orang yang gampang memaafkan, dia pun menarik pria tersebut ke dalam toilet pria dan benar-benar mencabut kedua bola mata itu dengan tangan kosong. Begini kan enak, ucap Raga, kemudian memasukkan kedua bola mata itu ke dalam sakunya dan meninggalkan pria tersebut begitu saja. Ayo, ajak Raga pada Mowena. Mowena pun akhirnya tiba di tempat makeup langganannya dan segera membeli apa yang ia inginkan. Maaf Kak, uangnya kurang 200.000, ucap sang kasir. Benarkah? Aduh, beginilah jadinya kalau mata melihat barang baru asal ambil saja, ucap Mowena. Kenapa kau lama sekali? Tanya Raga. Uangku kurang 200.000. Bisakah aku meminjam padamu? Aku janji pasti akan mengembalikannya, ucap Mowena. Mendengar itu, Raga pun seketika menarik lengan Mowena. Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu, tapi kalau kau terlambat membayarnya, maka kedua mata cantikmu itu akan menggantikannya, ucap Raga sembari tersenyum smirk. Aku hanya bercanda, tidak usah takut, begitu biasa saja, ucap Raga dan segera melunasi belanjaan Mowena. Sedang Mowena entah mengapa seperti terhipnotis dengan tatapan yang diberikan Raga padanya. Apa kau ingin tinggal di sini? Tanya Raga pada Mowena yang melamun itu. Tidak, ucap Mowena dan segera mengikuti langkah Raga sampai mereka tiba di dalam mobil. Kau ingin kemana lagi? Karena aku tidak punya waktu banyak untuk bersantai, ucap Raga. Tidak ada lagi, ucap Mowena. Raga pun segera melajukan mobilnya menuju mansion karena akan memberi hadiah pada teman psikopatnya itu. Sesampainya di mansion, Matius, kemarilah. Aku ada hadiah untukmu, ucap Raga saat melihat Matius berjalan ke ruang tamu untuk berkumpul bersama yang lain. Ada apa? Nah, hadiah untukmu, ucap Raga menyodorkan kedua bola mata di hadapan Matius. Apa cuman satu? Tanya Matius. Ini sepasangku, yakin kau akan kenyang, ucap Raga. Terima kasih atas hadiahmu yang sangat menggiurkan ini, ucap Matius dan langsung melahap kedua bola mata itu di hadapan semua orang.
Carista dan Moena yang melihat itu seketika berlari menuju WC dekat dapur untuk mengeluarkan isi perutnya, sedang wanita yang lain sudah biasa dengan pemandangan itu dan hanya biasa saja melihat Matius melahap kedua bola mata itu. Sedang Atala dan Roy yang melihat itu sedikit meringis ngilu. Suami Anda mengerikan sekali, ucap Moena pada Carista. Mereka berdua pun kembali ke ruang tamu setelah puas mengeluarkan isi perut masing-masing. Kenapa kami tidak pernah mendengar suara tangisan baby Queens Brian? Tanya Mayan. Itu tandanya bayiku tidak cengeng, tidak seperti kalian berdua waktu bergabung denganku sukanya menangis, ucap Briano. Aku tidak seperti itu, brengsek, maki Mayan. Aku pun tidak, jawab Romeo. Allah begitu saja tidak mau mengakuinya, ucap Briano sembari mengejek Mayan dan juga Romeo. Sedang yang diejek hanya bisa diam saja tanpa membalas perkataan Briano yang notabene-nya tuan mereka juga, karena apa yang Briano katakan memang benar adanya. Mereka berdua selalu menangis karena Briano suka sekali mengerjai mereka, sedang yang mengerjai juga tidak mengakui perbuatannya. Siapa yang tidak menangis kalau kau saja mengganggu kami berdua dengan brutal, ucap Romeo. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian saja yang memang cengeng, huhu cengeng, ucap Briano mengolok keduanya. Sedang yang lain hanya tertawa menanggapi ucapan Briano. Rai, kenapa kau terus melamun seperti itu? Tanya Briano. Tidak apa-apa, Tuan. Sepertinya saya tahu alasannya melamun, Tuan, ucap Raga. Apa itu? Tanya Briano. Kau pasti melamun memikirkan wanita dari masa lalumu, bukan? Tanya Raga dan diangguki oleh Roy. Apa dia masih hidup? Tanya Briano. Saya juga tidak tahu, Tuan, ucap Roy. Lalu, bagaimana caranya kita bisa melacak keberadaannya kalau kau saja tidak tahu tentang wanita itu sama sekali? Saya hanya memiliki foto terakhir bersamanya memakai seragam SMP, Tuan, ucap Roy sembari menyodorkan sebuah foto yang sudah sedikit usang itu. Siapa namanya? Tanya Briano. Jessica, Tuan, ucap Roy. Saya tidak tahu bagaimana bentuk wajahnya yang sekarang karena saya bersama dia pas masih duduk di bangku SMP, ucap Roy lagi. Aku akan membantumu menemukan wanita ini, jangan bersedih lagi, ucap Briano. Terima kasih, Tuan, ucap Roy dan diangguki oleh Briano. Kau ingin kemana lagi? Tanya Briano saat melihat Raga hendak melangkah keluar mansion. Ke rumah Tuan, ingin melihat penghuni baru, ucap Raga dan Briano pun tahu siapa penghuni itu. Baiklah, apa kau ingin ikut ke sana? Tanya Briano pada Moena seketika Moena langsung menggeleng dengan sangat cepat. Semua yang melihat itu seketika tertawa melihat wajah ketakutan dan trauma Moena. Aku ikut, ucap Matius. Mereka berdua pun segera memasuki mobil dan Ragalah yang menyetir. Bagaimana malam pertamamu? Tanya Raga yang kepo dengan hubungan percintaannya Matius. Hah, nikmat, apa kau tidak ingin merasakannya juga? Tanya Matius sembari menaik turunkan alisnya. Brengsek kau, sepertinya aku sudah salah bertanya padamu, ucap Raga. Haha, melakukannya memang sangat nikmat, tapi ada yang lebih nikmat, ucap Matius. Apa? Bermain kasar sembari meminum darahnya sedikit, ucap Matius. Aku sangat yakin, lama-lama tubuh istrimu akan mengering karena kau selalu meminum darahnya, ucap Raga dan Matius hanya mengangkat bahunya acuh. Aku ingin tahu bagaimana kisah percintaanmu kalau sudah menikah. Sepertinya bagus jika aku video diam-diam, ucap Matius sembari terkekeh. Jangan pernah berani melakukannya, Matius. Caraku bermain tidak kasar sepertimu, ucap Raga sembari menghisap rokoknya. Aku sangat tidak yakin dengan perkataanmu itu, Raga, ucap Matius. Terserah kau saja, jawab Raga. Mereka berdua pun akhirnya tiba di markas dan melanjutkan kembali memasuki hutan belantara itu menuju tempat tinggal Raga. Bau sekali, brengsek, ucap Matius. Ini tidak bau, Matius, jawab Raga. Hebat sekali kau bisa tidur dengan kerangka-kerangka ini, ucap Matius. Apa yang bau ini, mayat Raymond? Tanya Matius. Apa kau tidak bisa melihat wajahnya sendiri, ucap Raga. Dasar gila memang psikopat satu ini. Kemarilah.
Ucap Matius sembari menarik tangan Raga untuk menghadap pada mayat itu. Kau lihat sendiri di mananya aku bisa tahu kalau itu adalah Raymond di mana ah? Teriak Matius sembari menghadapkan kepala Raga pada mayat Raymond itu. Hahaha, maaf aku lupa kalau telah menghancurkan wajahnya, ucap Raga tertawa. Sedang Matius hanya menghembuskan nafasnya kasar. Aku tunggu di luar, aku tidak tahan dengan baunya, ucap Matius sembari menunggu Raga di depan pintu. Raga pun segera mengunci pintunya kembali saat sudah menyelesaikan hal yang hendak ia selesaikan di dalam rumahnya. Mereka berdua pun segera kembali lagi menuju mansion untuk beristirahat. Sesampainya di sana, ternyata semua orang sudah berada di dalam kamarnya masing-masing. Raga dan Matius pun segera menuju kamarnya juga. Kamar Matius. Apa yang kau lakukan? Tanya Matius. Mencuci otakku, apa kau tidak lihat aku sedang mengobati luka di leherku ini karena perbuatanmu, jawab Carista. Aku menginginkanmu lagi, bersiaplah, ucap Matius. Hei, tubuhku masih sakit semua, Tuan Matius, apa kau ingin membunuh istrimu ini, hah? Tanya Carista. Bisa saja aku melakukannya kalau kau ingin, ucap Matius dan langsung melakukan penyatuan kembali. Hicks sakit sekali, aduh, kalau begini terus aku benar-benar bisa mati. Ucap Carista menangis sembari membersihkan luka di lehernya kembali, akibat digores menggunakan belati oleh suaminya sendiri. Matius yang mendengar tangisan istrinya bangun dan membawa Carista ke dalam pelukannya. Jangan menangis dasar cengeng, ucap Matius. Kalau kau memelukku bukan untuk menenangkanku, sebaiknya tidak usah melakukannya, ucap Carista. Matius tidak menghiraukan ucapan istrinya dan segera mengobati luka di leher istrinya dengan memberi betadine pada lukanya lalu menutup luka itu. Sudah, sekarang istirahatlah, aku tidak akan meminta lagi, tenang saja. Ucap Matius dan segera merebahkan tubuhnya sembari memejamkan matanya, begitu juga dengan Carista yang berbaring di samping suaminya dan ikut memejamkan mata. Bab ke-58. Carista yang mulai terbangun dari tidurnya itu terkejut mendapati Matius masih tertidur sembari memeluknya erat. Kau sangat tampan jika tidur seperti ini, tapi saat kau bangun, aku selalu melihat sosok iblis dalam dirimu. Aku selalu berharap kau bisa mengubah dirimu, agar tidak tertarik lagi meminum darah, walaupun aku tahu itu akan sangat mustahil terjadi. Ucap Carista sembari berusaha menggeser tangan berat suaminya itu agar dirinya bisa bangun. Namun, seberapapun usahanya semua itu sia-sia karena tangan Matius tidak bisa digeser sama sekali. Ini tangan atau apa, mengapa berat sekali, ucap Carista ngos-ngosan. Sedang Matius yang sudah bangun itu menahan tawanya melihat wajah kelelahan Carista karena kelakuannya yang sengaja mengeraskan tangannya. Lemah, ucap Matius dan segera bangkit dari tidurnya. Tanganmu berat sekali asal kau tahu itu, ucap Carista. Tapi aku yang membawanya kemana-mana tidak merasa keberatan sama sekali, akui saja kalau kau memang lemah, ucap Matius. Apa yang kau katakan memang benar, aku sangat lemah, bahkan untuk melawanmu saja aku tidak mampu, ucap Carista. Kau ingin melawanku? Tanya Matius dan diangguki oleh Carista. Dalam hal apa kau ingin melawanku? Tanya Matius lagi. Tidak dalam hal apapun. Aku hanya ingin menjadi wanita pemberani, makanya aku akan melawanmu terlebih dahulu karena kau orang yang paling kuat. Jadi, jika aku berhasil mengalahkanmu, aku juga bisa mengalahkan orang-orang jahat seperti keluargaku itu. Ucap Carista. Baiklah, berusahalah agar belati ini bisa melukaiku. Ucap Matius dan memberikan belati di tangan Carista. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau jadi janda di usiaku yang terbilang masih sangat muda kalau aku kelepasan dan malah membunuhmu. Ucap Carista. Cih mau jadi wanita pemberani tapi takut dengan pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran sendiri. Kalau kau ingin menjadi kuat, anggap semua yang ada di depanmu itu adalah lawan kalau mereka berbuat jahat padamu dan kau harus mengalahkan mereka tanpa harus melibatkan perasaan takut tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Selagi kau mampu untuk melawan maka lawanlah. Ucap Matius. Aku sendiri yang akan mengajarimu agar berani. Dengan begitu, kau bisa menemui keluargamu untuk membalas semua perbuatan yang telah mereka lakukan padamu. Kau tenang saja, aku sebagai seorang suami akan selalu ada di belakangmu. Ucap Matius dan segera berlalu dari sana.
Ah, manis sekali, kagum Carista pada suaminya. Kau harus ke London. Markasmu dan kawan-kawanmu telah diserang, mereka semua membutuhkanmu saat ini sebagai pemimpin mereka. Ucap Briano pada Matius. Matius yang mendengar itu, mengepalkan erat kedua tangannya dengan mata yang memerah. Saya akan berangkat hari ini, Tuan, ucap Matius dan diangguki oleh Briano. Matius pun segera berlalu dari ruang kerja Briano menuju kamarnya kembali untuk membawa sedikit pakaiannya. Kau ingin kemana? Tanya Carista. London, jawab Matius. Apa kau akan meninggalkanku? Tanya Carista. Tentu saja, karena aku tidak akan membawamu untuk ikut denganku, Carista. Tapi kenapa? Aku adalah istrimu, Matius. Ucap Carista. Aku ke London untuk berperang, jadi kau di sini saja, ucap Matius sembari menyeret kopernya keluar. Apa kau tidak ingin menciumku? Kalau kau tidak menyukaiku tidak apa, tapi setidaknya anggap aku istrimu. Ucap Carista menghentikan langkah Matius sembari menundukkan kepalanya. Mendengar itu, Matius pun segera mendekat ke arah Carista sembari mengangkat dagu istrinya itu. Kak, selamat tinggal, aku pasti akan kembali, tenang saja, ucap Matius sembari melambaikan tangannya dan segera berlalu dari kamarnya itu. Sedang Carista hanya menatap kepergian suaminya sembari memegang bibirnya yang telah dicium oleh Matius yang baginya ciuman kali ini adalah ciuman yang sangat lembut. Cepatlah kembali dengan selamat, karena aku menunggumu, gumam Carista sembari menyeka air matanya. Carista yang mendengar suara helikopter segera berlari keluar balkon kamarnya dan dirinya bisa melihat suaminya yang berada di dalam helikopter tersebut. Carista pun menatap kepergian helikopter itu dengan perasaan yang sangat sedih. Mowena yang berada di dalam kamarnya merasa pengap dan segera menuju balkon kamarnya untuk menghirup udara segar. Namun, tanpa sengaja dirinya melihat Raga sedang berolahraga dengan bertelanjang dada. Klek! Pemandangan yang tidak bisa ditolak oleh mata, ucap Mowena sembari mengintip aksi Raga itu. Sedang Raga yang merasa diperhatikan segera melempar belatinya dan hampir mengenai mata Mowena jika saja dirinya tidak refleks untuk menghindar. Menyesal aku telah mengintip pria psikopat itu diam-diam. Ucap Mowena dan masuk kembali ke dalam kamarnya sembari bergidik ngeri. Caranya menghindari seranganku patut diacungi jempol, padahal jika dia tidak menghindar, belati itu juga tidak akan mengenainya. Ucap Raga dan melanjutkan olahraganya kembali. Karena lelah, Raga pun menyelesaikan olahraganya dan segera kembali ke kamarnya. Namun karena belati kesayangannya tertinggal di balkon Mowena, Raga pun berbelok dan mengetuk pintu kamar gadis itu. Tok, tok. Ceklek. Ada apa Anda kemari, Tuan? Maafkan saya jika telah lancang mengintip. Ucap Mowena dan hendak berlutut di kaki Raga. Jangan pernah berlutut padaku, aku tidak suka. Aku kemari hanya ingin mengambil belatiku yang tertinggal, jika kau mengizinkanku masuk. Ucap Raga. Mowena pun mempersilahkan Raga untuk mengambil belatinya sendiri. Lain kali jangan suka mengintipku diam-diam, akan lebih baik kalau kau melihat diriku secara langsung, atau aku akan melakukan hal yang sama seperti tadi jika kau mengulangi perbuatanmu itu lagi, ucap Raga dan segera berlalu menuju kamarnya. Jika aku sampai menikah dengan pria seperti dia, astaga, sangat tidak bisa kubayangkan bagaimana malam pertamaku itu nanti. Bisa-bisa dia menggorokku saat itu juga. Ucap Mowena bergidik ngeri dan segera memasuki kamarnya. Tanpa dia tahu bahwa Raga mendengar semua ucapannya itu. Malam pertama ya? Bisa dikoba? Gumam Raga sembari tersenyum smirk. Hue. Ada apa sayang? Tanya Romeo pada Chelsea sembari memijit belakang leher istrinya. Aku juga tidak tahu sayang, aku merasa sangat pusing dan terus memuntahkan isi perutku, ucap Chelsea. Apa kita ke dokter saja? Tanya Romeo dan diangguki oleh Chelsea. Romeo pun segera membawa istrinya itu menuju rumah sakit Medika untuk memeriksa kondisi kesehatan istrinya. Sesampainya di sana, Chelsea pun segera memasuki ruangan dokter penyakit dalam untuk memeriksa apa dia ada mengidap penyakit atau tidak. Kondisi Nona sangat baik dan tidak ada penyakit apapun yang saya temui di dalam diri Nona, ucap sang dokter.
Tapi istri saya selalu merasa pusing dan suka sekali memuntahkan isi perutnya, Dok, ucap Romeo. Jika Nona sering pusing dan selalu muntah, sebaiknya bawa Nona untuk memeriksa perutnya karena sepertinya ciri-ciri yang Tuan sebutkan adalah ciri-ciri wanita yang sedang mengandung, ucap sang dokter. Romeo dan Chelsea pun segera keluar dari ruangan dokter itu dan kembali memasuki ruangan dokter kandungan. Sesampainya di sana, Chelsea pun segera menceritakan tentang apa yang dirinya alami selama ini yang selalu merasa pusing dan sering memuntahkan isi perutnya itu, sedang sang dokter yang mendengarnya tersenyum sembari menyodorkan satu tes pack pada Chelsea. Silahkan Nona coba dulu, ucap sang dokter. Chelsea pun segera memasuki toilet yang berada di ruangan dokter itu dan segera mencoba tes pack yang diberikan oleh dokter dengan harapan tes pack itu memberikan garis 2. Semoga saja garis 2, ucap Chelsea sembari mondar-mandir di toilet itu. Tidak lama kemudian, Chelsea pun mengangkat tes pack itu untuk melihat hasilnya dan... aku hamil, Hicks. Tangis Chelsea. Sayang, apa kau baik-baik saja, mengapa lama sekali? Ucap Romeo mengetuk pintu toilet tersebut. Chelsea pun segera membuka pintu toilet itu dan langsung memeluk suaminya. Aku hamil sayang, ucap Chelsea. Benarkah? Ucap Romeo sembari menutup mulutnya dan diangguki oleh Chelsea. Wah, selamat ya untuk Tuan dan Nona, ucap sang dokter dan diangguki oleh mereka berdua. Kalau begitu saya akan meresepkan vitaminnya, ucap sang dokter tersenyum. Akhirnya mereka berdua pun telah menyelesaikan urusan di rumah sakit dan Romeo segera melajukan mobilnya untuk kembali ke mansion. Sesampainya di mansion, Romeo segera memberitahukan kabar gembira itu pada semua orang dan semuanya pun mengucapkan selamat pada mereka. Sini biar aku gendong saja kalau mau ke kamar mandi sayang, ucap Romeo dan langsung menggendong tubuh istrinya itu. Aku bisa sendiri sayang, tidak usah terlalu berlebihan, ucap Chelsea. Pokoknya kamu harus ekstra hati-hati ya sayang, ucap Romeo dan segera menurunkan istrinya itu saat sudah tiba di kamar mandi. Siap sayangku, jawab Chelsea. Namun, bukan Romeo namanya kalau dia tidak menggendong Chelsea lagi dan membawanya ke atas tempat tidur, sedang yang digendong hanya bisa menghembuskan nafasnya. Sekarang istirahat ya, atau apa ada sesuatu yang kau inginkan sayang? Tanya Romeo. Tidak ada sayang, aku belum menginginkan apa-apa, jawab Chelsea. Ya sudah, aku akan keluar dulu untuk membelikanmu minuman ibu hamil dan juga cemilan oki sayang, ucap Romeo sembari mencium pucuk kepala Carista dan diangguki oleh Carista. Sesuai perkataannya, Romeo pun segera keluar mencari cemilan dan minuman untuk istri kesayangannya itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Romeo pun kembali ke mansion. Sesampainya di sana, Romeo segera memasuki kamarnya dan mendapati istrinya sedang tidur. Ia pun segera menyusun berkotak-kotak minuman ibu hamil dan juga cemilan-cemilan untuk Carista. Setelah menyelesaikan susunannya, Romeo pun segera menuju tempat tidurnya dan ikut berbaring di samping istrinya sembari mengelus-elus perut istrinya itu. Apa enak? Tanya Atala. Sangat enak, jawab Lina sembari mengunyah nasi goreng buatan suaminya. Apa aku boleh melakukannya lagi? Tanya Atala. Pelan-pelan sayang, ucap Atala sembari menyodorkan minuman pada Lina. Hehe, maaf, perkataanmu mengagetkanku, ucap Lina. Kau boleh melakukannya lagi jika kau ingin sayang, ucap Lina lagi. Terima kasih sayang, selesaikan saja dulu makannya, ucap Atala dan diangguki oleh Lina. Setelah menyelesaikan makannya, Atala langsung mengungkung Lina dan melakukan penyatuan kembali. Kau sangat nikmat sayang, ucap Atala dan segera mempercepat tempo miliknya dan dirinya pun berhasil melakukan pelepasannya, begitu juga dengan Lina. Terima kasih sayang, ucap Atala sembari menciumi seluruh wajah istrinya dan diangguki oleh Lina. Nah untukmu sayang, ucap Atala sembari menyodorkan kotak kalung pada istrinya. Kau sudah banyak sekali memberiku hadiah sayang. Kalung yang sebelumnya kau belikan saja belum aku pakai dan baru satu ini yang kupakai, ucap Lina sembari menyentuh kalung di lehernya. Simpan saja sayang, ucap Atala. Baiklah, jawab Lina dengan wajah cemberutnya. Melihat wajah istrinya, Atala pun segera menarik pinggang Lina agar menempel padanya. Aku mencintaimu Lina Anastasia, ucap Atala.
Aku juga mencintaimu sayang, jawab Lina. Atala pun membawa Lina menuju balkon untuk menghirup udara segar sembari memangku Lina, begitu juga dengan Lina yang memeluk leher suaminya. Mereka berdua pun menikmati udara segar di balkon tersebut sembari membucin. Hicks, aku sangat merindukanmu sayang, ucap Carista sembari memeluk guling suaminya. Apa kau juga merindukanku? Tapi sepertinya tidak, ucap Carista lagi. Asik menangis. Tiba-tiba foto Matius yang berada di atas meja jatuh dan pecah. Carista yang terkejut segera bangun dan mengambil foto suaminya itu. Kenapa perasaanku jadi tidak tenang begini? Aku takut terjadi sesuatu pada suamiku di sana. Ya Tuhan, jagalah suamiku dimanapun dia berada. Hicks, ucap Carista sembari memungut pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Meski tangannya terluka karena mengenai pecahan kaca itu, Carista tidak memperdulikannya sama sekali karena perasaan takutnya lebih besar dibanding rasa sakit di tangannya. Semoga suamiku baik-baik saja di sana. Hicks, ucap Carista kembali membaringkan dirinya sembari memeluk guling suaminya itu hingga tanpa sengaja Carista pun tertidur padahal waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Bruk, maafkan saya Pak, maaf, ucap Jesse di kaki Briano. Lain kali perhatikan sekitarmu, ucap Briano dan berlalu dari sana menuju ruangannya. Namun, saat Jesse hendak melangkah tanpa sengaja matanya melihat sebuah foto yang sudah sedikit usang. Jesse pun mengamati foto itu hingga. Loh, ucap Jesse sembari memeluk foto itu. Hicks, aku sangat merindukanmu, maafkan aku, ucap Jesse lagi dan segera berlari menuju tempat duduknya sembari menggenggam foto di tangannya. Hicks, aku merindukanmu, bagaimana kabarmu sekarang? Maaf, aku meninggalkanmu karena ada sesuatu yang telah terjadi pada keluargaku, ucap Jesse. Sedang di ruang kerja Briano, saat ini dirinya tengah sibuk memeriksa seluruh kantongnya itu. Ada di mana foto Roy itu? Mengapa tidak ada? Ucap Briano. Briano pun segera mengecek CCTV yang berada di dalam ruangnya, namun sedikit terkejut ternyata foto itu ada di tangan karyawannya. Briano terus memperhatikan CCTV dan merasa heran karena karyawannya itu memeluk foto Roy sembari menangis. Briano pun meminta Main memanggilkan Jesse ke ruangannya. Tok. Masuk. Ada apa Bapak memanggil saya? Tanya Jesse. Sepertinya kau telah mengambil sesuatu dariku, ucap Briano. Apa foto ini adalah foto Bapak? Tanya Jesse. Foto itu milikku tapi bukan aku yang ada di foto itu, ucap Briano. Aku melihatmu dari CCTV ini, kenapa kau menangis sembari menatap foto itu? Tanya Briano. Pria yang ada di foto ini adalah kekasih saya Pak, namanya Roy, ucap Jesse sembari menyeka air matanya yang sudah jatuh itu. Kalau kau ingin, aku bisa mempertemukanmu dengannya, ucap Briano. Apa itu benar, Pak? Tanya Jesse dan diangguki oleh Briano. Terima kasih Pak, saya benar-benar ingin bertemu dengannya, ucap Jesse lagi. Ikut aku saat waktunya pulang. Sekarang kembalilah bekerja, ucap Briano. Jesse pun mengangguk dan segera keluar dari ruangan itu. Ternyata kekasihnya bekerja di perusahaanku sendiri, CKKT, ucap Briano sembari menggelengkan kepalanya. Aku sangat merindukan kedua anak dan istriku, ucap Briano lagi sembari melanjutkan pekerjaannya di depan layar laptop miliknya. Bab